Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita masih bisa bertemu pada video kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan judul Gizi dan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Deviani dengan starduk P10121044. Saya dari kelas F, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baiklah, kita masuk pada poin pertama, yaitu ada pengertian gizi. Di sini pengertian gizi yang saya ambil itu dari WHO. Menurut WHO sendiri, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut meliputi pengolahan zat-zat gizi yang diperoleh melalui makanan untuk pertumbuhan, menghasilkan energi, dan memelihara jaringan. Yang kedua di sini adalah pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi di sini saya mengambil dari pengertiannya menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga di sini ada poin hubungan gizi dan ekonomi. Hubungan gizi dan ekonomi di sini yang pertama, faktor ekonomi yang mempengaruhi status gizi di awal dari tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap jenis pekerjaan. Kemudian jenis pekerjaan ini akan berpengaruh pada pendapatan. Pendapatan yang rendah tentu merupakan kendala bagi keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi, baik segi kualitas maupun kuantitasnya bagi seluruh anggota keluarga. Keluarga dengan jumlah anak yang banyak dan jarak kelahiran yang sangat dekat akan menimbulkan lebih banyak masalah, yakni pendapatan keluarga pas-pasan. Anak banyak, maka pemerataan dan kecukupan di dalam keluarga akan sulit dipenuhi. Poin keempat di sini itu adalah masalah gizi. Di sini ada bagian penyebab masalah gizi. Di sini ada 4 penyebab masalah gizi. Yang pertama penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab masalah utama, masalah dasar. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama penyebab langsung. Yang pertama itu ada asupan gizi. Pada poin ini itu asupan gizi itu bisa dipengaruhi dari status ekonomi seseorang. Apabila status ekonomi seseorang itu rendah, otomatis daya belinya itu juga rendah, dan asupan gizinya pun yang masuk itu akan rendah karena itu dari daya belinya rendah untuk memenuhi kebutuhan asupan makanannya yang menghasilkan asupan gizi. Yang kedua, infeksi penyakit. Apabila asupan gizinya sudah rendah, otomatis infeksi penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang kedua itu penyebab tidak langsung. Yang pertama itu ketersediaan pangan tingkat rumah tangga. Apabila seseorang ekonominya rendah, otomatis ketersediaan pangan tingkat di rumah tangganya itu akan rendah juga, karena itu daya belinya itu kurang karena ekonominya juga kurang. Yang kedua itu perilaku asuhan ibu dan anak. Asuhan dari ibu itu sangat penting karena yaitu yang sangat berpengaruh kelak pada masa depan anaknya. Yang kedua itu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting
untuk yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu ada masalah utama. Masalah utama di sini ada kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan dan kesempatan kerja. Lima indikator ini itu saling bergantungan. Yang pertama itu ada kemiskinan. Jika seseorang itu ada di taraf kemiskinan, otomatis pendidikannya itu akan rendah. Dengan adanya pendidikannya rendah, dia itu akan susah mendapatkan kesempatan pekerjaan. Otomatis susah mendapatkan kesempatan pekerjaan itu akan menimbulkan ketersediaan pangannya itu akan kurang. Terus yang terakhir itu ada masalah dasar. Masalah dasar di sini itu ada krisis politik dan ekonomi. Krisis politik di sini itu ada itu aturan dari pemerintah mungkin yang mungkin menaikkan harga bahan pangan yang membuat masyarakat yang ekonominya di bawah garis kemiskinan itu akan susah mengaksesnya. Selanjutnya itu ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi di sini ada 3 poin, ada masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Masalah produksi ini di mana masalah produksi ini menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau memenuhi kegunaan suatu benda. Dan yang kedua itu poin konsumsi. Konsumsi ini menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda tersebut. Dan yang ketiga itu distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya di sini ada dampak dari kemiskinan itu. Ada 5 dampak dari kemiskinan itu sendiri. Itu yang pertama, asupan makan rendah. Otomatis jika seseorang itu berstatus miskin, maka daya belinya itu juga rendah. Otomatis asupan makanan juga yang masuk itu akan rendah. Yang kedua di sini itu infeksi. Jika orang itu asupan makanannya rendah, otomatis dengan mudah infeksi di dalam tubuhnya itu mudah masuk. Dan yang ketiga kerja fisik yang keras. Cenderung orang yang dikategorikan kemiskinan itu, dia itu tiap hari harus kerja fisik yang keras demi memenuhi asupan makanannya. Dan yang ketiga itu kehamilan yang sering. Kehamilan yang sering ini merupakan juga dampak dari kemiskinan. Dan yang kelima itu ada keluarga besar. Akibat dari kehamilan yang sering tentu akan membuat satu keluarga yang kecil akan menjadi keluarga besar karena itu kehamilannya itu yang sering sehingga menimbulkan banyak anak. Selanjutnya ada malnutrisi. Perlu teman-teman ketahui malnutrisi itu terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi. Dampak dari malnutrisi ini sendiri ada yang pertama kehilangan produktivitas langsung, dan yang kedua kehilangan produktivitas tidak langsung, dan yang terakhir itu kehilangan sumber daya dari peningkatan biaya perataan kesehatan. Selanjutnya adalah siklus gizi dan kesehatan. Bisa teman-teman lihat di sini ada siklusnya yang diawali pada ibu hamil, kemudian bayi, balita, anak sekolah, tenaga kerja, dan usilah. Ibu hamil sendiri itu
rentan rentan akan menderita anemia. Itu rentannya itu 50% dan kek 47%. Bayi ketika melahirkan bayi tentu saja akan berpengaruh pada PBLR 16%, KEP atau ISPA juga, ataupun diare. Kemudian beranjak dewasa, dia itu berpotensi KEP 30%, akabah dan stunting ini 49%, anemia 47%. Ketiganya itu akan berpengaruh pada perkembangan kecerdasan. Pada anak sekolah ini berpotensi juga KEP maupun anemia. Ada juga di sini GAKI, gangguan akibat kurang iodium sebanyak 5%. Kemudian kekurangan kinerja akademik, kemudian mahasiswa itu rentan terkena kekurangan gizi dan anemia. Selanjutnya beranjak kepada tenaga kerja. Di sini itu tenaga kerja itu lebih rentan menderita anemia, TBC, malaria, dan CVD. Yang terakhir itu usia lanjut. Pada usia ini yaitu sangat rentan terkena TBC, malaria, CVD, campak, dan gizi. Di dalam bagian ini semuanya itu merupakan dampak dari itu akan berpengaruh hilangnya generasi, baik dari nilai sosial, ekonomi maupun budaya. Selanjutnya, sekian materi dari saya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.